Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita disiksa di alam kubur. Wallahu a'lam ya. Jadi kita seandainya punya orang tua, ini seandainya punya orang tua yang banyak dosa, kemudian belum sempat tobat karena kemaksiatan kezaliman dan lain-lain yang mengakibatkan disiksa di alam kubur, cepat kita lakukan empat hal ini supaya orang tua kita selamat di alam kubur. Nah, apa yang empat hal ini? Satu, mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua itu bisa dengan Allahumma gfirlahu warhamhu wabihi wapuanhu, itu untuk bapak. Allahumma gfirlaha warhamha wabiha wapuanha, itu untuk ibu, gitu kan? Nah, itu sebetulnya doa umum. Seandainya kita mau menggunakan doa yang lain, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, bisa. Atau misalnya kita mendoakan dengan bahasa kita, ya Allah, saya mohon kepadamu, orang tua saya sudah meninggal, semoga amal ibadahnya diterima dan diampuni segala dosa-dosa. Nah, gitulah bahasa-bahasanya, silahkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, lakukan bersedekah untuk orang tua. Bersedekah untuk orang tua itu seperti apa? Misalnya kita mau ngisi kotak amal di masjid, atau kita mau ngasih ke pengemis, atau kita mau ngasih ke yayasan atau apa, silahkan. Tapi diniatkan misalnya untuk orang tua. Bismillahirrahmanirrahim, niatkan di dalam hati atau diucapkan boleh, atau diniatkan dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya niat sedekah untuk orang tua saya yang bernama ini, gitu kan. Ibu saya ini, bapak saya ini. Bismillahirrahmanirrahim, masukkan ke kotak amal. Nah, gitu kan. Itu niat bersedekah. Nah, terus kita nanti bagaimana? Berarti pahalanya untuk orang orang tua. Ya, karena kita diniatkan pahalanya untuk orang tua. Tapi jangan khawatir bahwa kita juga akan dapat. Gitu kan? Insya Allah. Jangan ragu atas kemahaadilannya Gusti Allah. Kemudian yang ketiga, bayarkan hutang orang tua. Kalau seandainya orang tua kita yang sudah meninggal berlumuran dosa sampai disiksa di alam kuburnya, cepat kita lakukan, bayar hutangnya orang tua apabila orang tua kita itu punya hutang. Misalnya kita tahu orang tua kita itu punya hutang ke si Anu gitu kan, atau ke Bapak Anu, ke Ibu Anu, alamatnya cari, kita temui orangnya. Terus kita negosiasi di situ. Kalau ada uangnya kita bayar, kalau nggak ada uangnya kita negosiasi di situ, apa minta dicicil atau dibayar kapan, 2 kali 3 kali bayar atau apa, terserah di situ nego. Yang penting orang tua kita itu hutangnya terbayarkan. Nah, itu kan. Kemudian kalau misalnya kita tidak tahu gitu kan, alamatnya, nama orangnya, terus ceritanya juga kita tidak tahu, cuma ada yang kasih tahu sama tetangga lah gitu kan. Orang tua kita itu punya hutang ke si Anu, tapi si Anunya itu kita nggak tahu, nggak kenal, terus nggak tahu alamatnya, berapa hutangnya. Nah, itu caranya yaitu disedekahkan ke kotak masjid, tapi diniatkan, bukan sedekah niatnya, membayar hutang orang tua. Gitu. Jadi misalnya kita mau masukkan kotak amal, uang misalnya, apalagi kita tahu jumlahnya lebih bagus gitu kan. Misalnya hutangnya 500.000, kita bayarkan 500.000. Masukkan ke kotak masjid, tapi sebelumnya kita niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat membayarkan hutang orang tua saya, tapi saya tidak tahu orangnya di mana, berapa jumlahnya, atau misalnya kalau sudah tahu 500.000, saya membayar hutangnya orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ke kotak amal. Kalau misalnya kita tidak tahu, gitu kan. Nah, kemudian kalau kita misalnya tidak punya uang sebanyak itu, diniatkan lagi. Kita bisanya nyicil. Misalnya hutangnya 500.000, terus kita diniatkan punya uang 100.000 nih, misalnya kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, niat saya membayar hutang orang tua saya kepada Bapak Anu, tapi Bapak Anunya saya tidak tahu di mana, sudah dicari nggak ketemu, hutangnya 500.000, tapi saya mampunya nyicil 5 kali bayar. Sekarang saya masukkan yang pertama 100.000 untuk membayar hutangnya orang tua secara nyicil. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ke situ. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat, setelah kita pertama mendoakan orang tua, yang keduanya bersedekah untuk orang tua, yang ketiganya membayarkan hutang orang tua, yang keempatnya yaitu bersaksi di hadapan Allah. Misalnya bersaksi ini kita selesai pada sholat maghrib, atau setiap pada sholat fardu, atau sholat hajat, atau sholat tahajud, selesai sholat itu terus kita kan mendoakan orang tua, nah diakhiri dengan bersaksi kepada Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya bersaksi kepadamu ya Allah untuk kedua orang tua saya yang bernama Bapak Anu dan Ibu Anu,
Saya ridho kepadanya ya Allah. Beliau sudah benar mendidik saya. Saya disuruh ngaji, saya diajari sholat, saya diajari zikir, saya dititipkan di ustadz, saya dibayar biayanya untuk ngaji di ustadz, kemudian saya juga diperintahkan untuk berbuat baik, diperintahkan untuk menjalankan syariat agama, dan saya saat ini bisa berdoa kepadamu, bisa sholat, bisa sujud, bisa ngaji, itu jasa orang tua saya ya Allah. Untuk itu saya mohon kepadamu, apabila orang tua saya banyak dosanya berlumuran dosa, berlumuran kesalahan, kemaksiatan, kedoliman, mohon diampuni ya Allah karena jasanya sudah besar kepada saya. Nah, itu ya, sebagai perjuangan kita untuk menyelamatkan orang tua. Soal nanti diampuni atau tidak, itu urusan Gusti Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa mampu masuk ke ranah tersebut, gitu kan. Kita cuma berharap dan berusaha sekuat tenaga supaya kita bisa menyelamatkan orang tua yang disiksa di alam kubur karena dosa-dosanya. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, termasuk untuk dulur-dulur, juga termasuk untuk saya, sebagai mengingatkan ya, inspirasi ataupun juga motivasi, siapa tahu ini juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih, silahkan di like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.